Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sekarang kita akan coba lihat dulu pergerakan dari IHSG dalam satu minggu terakhir ini. Teman-teman bisa lihat di grafik, dari awal 2021 IHSG mulai bergerak sideways kembali. Jadi dari Januari bisa teman-teman lihat pergerakannya sideways sampai saat ini. Jadi selama bulan Maret ini juga selalu bergerak dalam range harga resisten saat ini di 6.350, sedangkan support terdekat di 6.200, sedangkan garis EMA 50 di harga 6.165. Jadi range-nya selalu begitu, mendekati resisten, gagal break, turun ke support, berhasil rebound, dan saat ini pada kenaikan tinggi kemarin IHSG berada tepat di resisten di harga 6.350. Ini bisa kita pantau apabila minggu depan IHSG berhasil break dari resisten ini, maka target berikutnya atau resisten berikutnya adalah di harga 6.500 yang sempat dicapai pada tanggal 21 Januari kemarin. Tapi selama masih gagal break dari resisten ini juga, ya IHSG masih akan bergerak turun kembali. Memang saat ini ada sentimen positif tentang stimulus dari Amerika, atau yang kata orang stimulus Joe Biden. Ini memang jadi satu sentimen positif untuk bursa dunia, sehingga memang Wall Street juga dalam beberapa hari terakhir ini terus bergerak naik, dan IHSG 2 hari terakhir ini mulai rebound kembali. Jadi ini bisa kita amati karena memang ada potensi untuk IHSG dibuat naik. Jadi hari ini seperti biasa hari Minggu saya akan coba men-screening beberapa saham potensial untuk minggu depan. Dan untuk lebih gampangnya saya akan mulai dengan urutan abjad. Jadi yang pertama itu APLN. Kan memang satu minggu terakhir ini sektor properti mulai bergerak naik kembali. Dan APLN saat ini berada tepat di garis EMA 50 yang merupakan resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 176. Jadi ini bisa kita lihat mulai naik kembali di atas garis EMA 50. Apabila garis EMA 50 ini berhasil terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 190 yang merupakan resisten berikutnya. Yang jika kita lihat beberapa kali masih gagal ditembus oleh APLN. Untuk broker summary, jika kita lihat Bandar masih melakukan akumulasi, dan asing satu minggu terakhir ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman mau entry bisa amati saham ini. Apabila hari Senin depan berhasil break dari garis EMA 50, bisa kita ikutan entry, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 190. Atau memang tujuannya investasi, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena hari ini memang saham yang akan saya bahas lebih banyak dari biasanya, penjelasan saya mungkin lebih singkat atau lebih cepat. Untuk saham kedua, saham ASRI. ASRI juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 250. Untuk saham ASRI ini memang masih sideways, tapi jika kita perhatikan masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sempat turun menyentuh garis EMA 50, tapi saat ini masih berhasil rebound. Untuk resistennya bisa kita lihat di harga 260. Jadi memang sideways, dekat resisten rebound, dekat support rebound, dekat resisten gagal break turun kembali. Jadi ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 260. Dan teman-teman bisa lihat untuk broker summary-nya, Bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir hanya masuk dengan jumlah kecil. Jadi minggu depan ASRI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 260. Jadi untuk teman-teman berhasil membeli
saham ini di sekitar garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 234, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan asli gagal break dari resisten ini. Karena saham sideways seperti ini, apalagi kita sudah bisa lihat historinya, lebih enak untuk kita swing trade. Jadi apabila gagal break, kita take profit, tunggu kembali di sekitar support EMA 50. Ini saham Antam yang kemarin baru saya analisa, ini teman-teman harus hati-hati. Alasan pertama, Antam memang kemarin naik tinggi. Tapi kenaikan ini masih belum membuat Antam berada di atas garis EMA 50. Karena saat ini garis EMA 50 merupakan resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2470. Dan sampai saat ini harga nikel juga masih bergerak turun. Jadi hati-hati, dan teman-teman bisa lihat juga di data broker summary, jika teman-teman lihat ini distribusi. Dan asing juga keluar dengan jumlah besar pada kenaikan hampir 9% kemarin. Jadi ini harus buat kita hati-hati. Jadi apabila teman-teman kemarin sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, apabila minggu depan gagal naik di atas garis EMA 50, teman-teman sebaiknya pertimbangkan untuk take profit. Tapi apabila ternyata hari Senin depan Antam masih lanjut naik di atas garis EMA 50 dan terlihat adanya akumulasi, kita masih lebih tenang. Tapi apabila ternyata masih ada distribusi, kita harus hati-hati. Bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Ini saham BBKP. Saham BBKP juga minggu lalu telah saya analisa dan saya sarankan untuk tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 500. Untuk garis EMA 50 di harga 530, sedangkan untuk harga 500 memang merupakan support psikologisnya. Dan bisa kita lihat, BBKP saat ini berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi secara tren memang masih sideways dengan resisten di harga 600. Dan teman-teman bisa lihat, Bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing 4 hari terakhir juga masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat BBKP juga masih akan sideways dan masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 600. Dan ingat seperti penjelasan saya pada video BBKP sebelumnya pada saat berusaha naik dari garis resisten 600, pertimbangkan untuk take profit apabila harga 600 masih gagal di break. Karena bisa kita lihat sudah 3 kali BBKP gagal break dari harga 600 ini. Jadi apabila teman-teman lihat saat naik mendekati harga 600 mulai ada tanda-tanda turun, take profit saja dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Tapi apabila berhasil break, masih bisa di hold. Atau memang tujuannya ingin investasi karena menganggap saham ini prospeknya bagus ke depannya, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Nah sekarang BBNI menurut saya juga layak dipantau karena hari Jumat kemarin naik 1% lebih dan telah berada di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, kenaikan ini membuat BBNI langsung naik di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini telah berubah menjadi supportnya kembali. Yang saat ini berada di sekitar harga 6.100. Dan secara tren memang BBNI saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk resisten terdekat di harga 6.300. Dan jika kita lihat, pada kenaikan 1% ini Bandar masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi BBNI minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 6.300. Dan teman-teman juga bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila ingin hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena sebelumnya juga BBNI sempat turun menyentuh garis EMA 150 tapi masih berhasil rebound. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja untuk investasi. Selanjutnya BRPT. BRPT pada hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 1060.
Dan saat ini memang masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi memang garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 1050 dan garis EMA 50 di harga 1075 masih berupa resisten. Jadi kenaikan 4% ini memang belum membuat BRPT break dari resisten ini. Tapi menurut saya BRPT masih bisa kita pantau karena pada kenaikan 4% ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi kita bisa entry apabila hari Senin depan BRPT berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan apabila ingin take profit bisa di sekitar harga 1150 atau 1200. Jadi apabila pas saat mendekati dua target ini mulai turun, kita bisa take profit dulu. Karena memang saat ini masih sideways. Dan selalu saya jelaskan apabila saham sideways, paling enak kita swing trade. Daripada pada saat dekat resisten kita nggak mau take profit, pada saat turun kembali menuju harga kita beli, kita nyesel, tiba-tiba malah turun di bawah harga kita beli. Nah sekarang HMSP. HMSP juga kemarin telah saya analisa pada saat dia berusaha naik di atas garis EMA 50. Pada saat itu saya menjelaskan HMSP telah berhasil naik kembali di atas harga 1400 yang merupakan support kuat sebelumnya. Dan setelah berupa support kuat, pada saat turun di bawah harga 1400 maka 1400 merupakan resistennya. Tapi pada saat kemarin naik, telah berhasil naik di atas harga 1400. Jadi 1400 saat ini sudah berubah menjadi supportnya kembali. Dan pada saat itu saya sarankan apabila mau entry, sebanyak tunggu kembali di sekitar harga 1400. Dan kemarin harga 1400 telah tersentuh dan HMSP masih berhasil rebound. Kan memang jika kita lihat history, harga 1400 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan kenaikan 2% kemarin membuat HMSP berusaha naik kembali di atas garis EMA 50 yang dalam satu minggu terakhir ini masih gagal break. Dan dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan menariknya ini, asing masuk kembali membeli saham HMSP. Ini yang membuat kita lebih optimis pada saham ini. Karena pada saat penurunan dalam beberapa bulan terakhir ini asing terus keluar. Tapi jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini asing mulai tertarik membeli saham ini. Ini yang membuat kita bisa amati saham HMSP. Jadi ada potensi HMSP untuk berusaha break dari garis EMA 50 dan naik menuju garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1530. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 1430. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli HMSP di sekitar harga 1400 ke bawah, menurut saya sahamnya masih layak untuk di hold saat ini. Karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Yang sebelumnya downtrend, bisa teman-teman lihat mulai pelan-pelan sideways dan mulai mengarah ke atas. Apabila resisten harga 1000 EMA 150 ini terlewati, maka HMSP akan mulai uptrend kembali. Dan apabila teman-teman beli di bawah harga atau minimal di harga 1400, harga yang teman-teman beli sudah sangat bagus. Nah sekarang INKP juga teman-teman bisa lihat karena hari Jumat kemarin naik hampir 6% ke harga 13.325. Dan kenaikan ini membuat INKP telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Dan secara tren juga untuk jangka menengah INKP masih uptrend. Karena masih berada di atas garis EMA 50 ini. Sedangkan untuk resisten terdekat di harga 14.000. Untuk data broker summary memang terlihat adanya akumulasi, walaupun jumlahnya tidak besar apabila kita bandingkan dengan kenaikan yang hampir 6% ini. Sedangkan asing malah 4 hari terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat INKP masih akan sideways dan masih ada potensi untuk naik mendekati atau menuju resisten harga 14.000. Tapi selama bandar tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar, INKP sepertinya akan sulit untuk break dari resisten ini. Jadi kita bisa pantau apabila dalam satu minggu ini belum terlihat adanya akumulasi, sebaiknya hati-hati ada potensi INKP untuk turun kembali menuju garis EMA 50.
Sekarang JPFA yang telah saya analisa minggu lalu pada saat saya melihat sektor saham poultry ini ada potensi untuk bergerak naik. Jadi pada saat itu saya membahas JPFA, Cepin sama Main, dan memang saya sarankan untuk JPFA apabila kita mau entry karena dari 3 saham ini saham JPFA yang secara grafik lebih bagus untuk pergerakannya, dan bisa kita lihat saat ini telah berhasil break dari resisten harga 1700 dan telah naik juga di atas harga 1800. Jadi secara tren untuk jangka pendek pun saat ini JPFA masih bergerak sangat uptrend. Jadi bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, menyentuh resisten di harga 1550 gagal break, turun ke garis EMA 50 masih bisa bertahan dan setelah itu terus bergerak naik. Dan jika kita lihat untuk target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 2000. Jadi saat ini bisa kita pantau untuk saham JPFA. Dan teman-teman bisa lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Dan untuk broker summary juga bisa kita lihat ini masih akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya kenaikan 1 minggu terakhir ini sudah sangat tinggi. Paling aman apabila teman-teman mau tunggu terkena pullback dulu menuju support di harga 1700 atau minimal ke harga 1800 dan terlihat rebound baru teman-teman entry. Memang potensi menuju harga 2000 masih besar, tapi apabila teman-teman maksa untuk membeli di sekitar harga-harga posisi ini, karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah naik tinggi, apabila minggu depan terkena pullback, teman-teman pasti akan loss. Jadi sebaiknya jangan mengejar saham yang sudah naik tinggi. Tunggu dia terkena koreksi dulu dan berhasil rebound baru kita ikutan entry. Selanjutnya saham Kalbe. Saham Kalbe juga minggu lalu saya sarankan untuk masuk watchlist. Karena memang menurut saya secara grafik pergerakannya bagus dan dia selalu bisa bertahan di atas support kuatnya di harga 1450. Jadi sudah dari bulan September selalu bertahan di atas support kuat ini. Jadi ini membuat kita merasa aman dengan support ini. Tiap kali masih berada di atas harga 1450 masih ada potensi untuk rebound. Dan saat ini bisa kita lihat telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat KLBF berada tepat di resisten kuatnya di harga 1600. Untuk support di EMA 50 di harga 1545, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 1525. Ini teman-teman bisa lihat hari Jumat kemarin naik dikit tapi bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga teman-teman lihat dalam 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Jadi ada potensi untuk KLBF break dari harga 1600 minggu depan. Jadi apabila berhasil break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 1700. Dan saham terakhir yang saya bahas hari ini adalah saham Keras. Saham Keras memang sebelumnya saya sarankan untuk watchlist karena masih bertahan di atas harga 700 yang merupakan supportnya. Tapi 2 minggu lalu Keras gagal bertahan di atas support ini dan terus turun. Tapi jika kita perhatikan saat menyentuh garis EMA 50, saham ini masih berhasil rebound. Jadi apabila teman-teman selalu tanya, Pak kenapa pakai garis EMA 50, kenapa nggak pakai yang lain dan lain-lain? Teman-teman sudah bisa lihat pada setiap analisa yang saya lakukan. Hampir semua saham itu selalu bisa bertahan di atas garis EMA 50 atau pada saat nyentuh garis EMA 50 atau 150 masih ada potensi untuk rebound. Jadi ini bisa kita pakai untuk titik entry-nya. Bisa teman-teman lihat saat nyentuh garis EMA 50 besoknya terbentuk candle hijau, ya ini berarti artinya bertahan atau rebound dari support di EMA 50. Dan saat ini mulai naik mendekati garis resisten di harga 700. Kan sebelumnya di support tetapi break maka akan berubah menjadi resistennya. Dan jika kita lihat data broker summary, ini bandar melakukan distribusi.
Sedangkan asing melakukan akumulasi. Tapi selama 2 minggu terakhir ini asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Crash masih ada potensi untuk naik menuju harga 700. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila naik menuju harga 700 tetapi tidak disertai adanya akumulasi, ada potensi Crash untuk turun saat menuju atau mendekati harga 700 ini. Karena tidak ada kekuatan untuk break dari resisten ini. Jadi apabila teman-teman berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, terlihat Crash gagal break di harga 700, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Crash ada sentimen positif, bandar melakukan akumulasi, maka Crash ada potensi untuk break di harga 700 dan naik menuju target berikutnya di harga 800. Jadi tetap apabila mau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.